Untuk itulah, agar program MBG dapat berjalan dengan optimal, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan transparansi anggaran, standarisasi kualitas makanan, dan peningkatan infrastruktur pendukung. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik demi meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan para lansia. Namun, tujuan dan niat baik saja tidak cukup. Pasalnya, implementasi program ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan ada juga dugaan penyelewengan yang perlu dievaluasi secara kritis, baik oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah sendiri. Adanya laporan dugaan pemangkasan anggaran MBG kepada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi gambaran bahwa program ini belum steril dari tindakan penyelewengan. Ketua KPK Setio Budianto sendiri yang mengungkapkan adanya laporan dugaan pemangkasan anggaran ini. Saya kutip pernyataan Setio, "Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai 10.000, tetapi yang diterima hanya 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setio seperti dikutip mediaindonesia.com Jumat 7 Maret kemarin. Dugaan pemotongan anggaran dari 10.000 per porsi menjadi 8.000 per porsi menegaskan bahwa tantangan ini masih ada dalam tata kelola anggaran MBG. Ini akan berdampak pada kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan. Dengan anggaran yang lebih kecil, tentu penyedia layanan makanan harus berupaya lebih keras untuk tetap menyediakan makanan bergizi tanpa mengorbankan kualitasnya. Itu terjadi atau enggak sih? Rasa-rasanya kalau anggarannya lebih kecil ya tentu kualitasnya juga akan lebih rendah. Dugaan penyelewengan kedua yakni KPK mengendus adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ada sejumlah tempat yang diduga mendapatkan karpet merah atau perlakuan khusus atau perlakuan istimewa dalam hal pembangunan fisik dan pembangunan bahan baku MBG. Dalam beberapa kasus juga terjadi adanya distribusi makanan yang belum merata, menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan manfaat. Di beberapa daerah juga terdapat laporan bahwa makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan, baik dari segi porsi maupun dari kandungan nutrisi dan kalorinya. Beberapa daerah juga mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk penyediaan makanan bergizi ini. Itulah potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran menjadi ancaman yang dapat menghambat efektivitas dari program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pelaksanaan program yang harus segera dibenahi, yakni transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelolanya. Sebelum sampai pada benar atau tidaknya ada penyunatan menu MBG, polemik ini memperlihatkan ada masalah yang sangat mendasar pada tata kelola program ini, yakni pelaksanaannya masih minim transparansi. Padahal anggaran yang digunakan sangat besar. Anggaran negara mencapai puluhan triliun. Jika KPK saja yang ditugasi langsung oleh Presiden Prabowo untuk mengawal program MBG tidak terinformasikan soal perbedaan dana antara anak usia muda dengan SD yang lebih tinggi, apalagi publik, ketidaktransparan tidak hanya membuka peluang korupsi, tapi juga membuat para penipu leluasa menjerat calon mitra program MBG. Sistem pendanaan MBG perlu dibenahi. Jangan menjadi satu atau terkumpul dalam satu lembaga sehingga diskresi lembaga itu akan menjadi berlebihan
bahkan bisa mengarah pada monopoli. Apalagi dana yang dianggarkan untuk program ini sangat besar nilainya. Alokasinya bisa mencapai 300-an triliun per tahun ketika menjangkau 100% sasaran yang saat ini berjumlah 82,9 juta orang. Bahkan rata-rata kebutuhan anggaran MBG per bulan ini diambil sebesar 25 triliun dari APBN. Itu semua uang rakyat. Maka pengelolaan dana sebesar itu harus mudah diketahui oleh rakyat untuk mencegah praktik yang lancung yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketertutupan tata kelola, ketidaktransparansian tata kelola hanya akan membuka peluang korupsi. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah, Badan Gizi Nasional dan pemerintah harus mempublikasikan rincian anggaran kepada publik. Selain itu, juga secara teknis menunya, kadar gizinya juga harus dipublikasikan secara rinci. Menurut Trubus, tentu KPK dan publik akan heran melihat adanya perbedaan anggaran ini karena sejak awal pemerintah mengumumkan kepada rakyat bahwa anggaran yang disediakan untuk program MBG adalah 10.000 per anak untuk setiap jenjang. Jika setelah pelaksanaannya selama 2 bulan terjadi perubahan anggaran menjadi 8.000 per anak untuk siswa PAUD sampai kelas 3 SD, ya artinya lumrah jika publik bahkan KPK beranggapan adanya indikasi fraud. Ini pernyataan Trubus. Tak ada spesifikasi harga 8.000 untuk jenjang pendidikan tertentu. Wajar ada laporan ke KPK mengenai potensi fraud, ujar Trubus seperti dikutip mediaindonesia.com. Terkait dugaan penyunatan anggaran ini, BGN telah memberikan klarifikasi bahwa 8.000 itu dipakai menjadi patokan bahan baku untuk anak balita atau siswa pendidikan anak usia dini hingga kelas 3 SD. Menurut BGN, justru KPK yang tidak tahu, tidak dapat informasi mengenai perbedaan pagu tersebut. Tidak ada hal itu fraud. KPK belum mendapat informasi pagu bahan baku itu berbeda. Standar itu dari awal memang demikian, kata Kepala BGN Dadan Hindayana seperti dikutip mediaindonesia.com. KPK juga telah bersepakat dengan BGN untuk mengawasi pelaksanaan program MBG. Sebab program ini memiliki anggaran yang cukup besar dengan sistem pelaksanaan yang sangat masif. Sehingga dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak termasuk KPK. Atas dasar itulah KPK menegaskan bila ada laporan dari masyarakat terkait potensi fraud dalam pelaksanaan MBG, KPK akan menanganinya untuk meminimalisasi adanya korupsi. Ini pernyataan jubir KPK. Bila informasi tersebut sudah diverifikasi dan divalidasi, maka tidak ada lagi yang perlu dilakukan, kata Tessa seperti dikutip mediaindonesia.com. Selain aspek pendanaan dan transparansi anggaran, kesiapan infrastruktur dan juga sumber daya manusia dalam program MBG menjadi faktor penting yang harus dievaluasi demi keberhasilan program ini. Beberapa daerah mungkin mengalami keterbatasan dalam fasilitas dapur, tenaga, dan sistem distribusi sehingga ini juga potensial menghambat kelancaran pelaksanaan program ini. Untuk itulah agar program MBG dapat berjalan dengan optimal, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan transparansi anggaran, standarisasi kualitas makanan, dan peningkatan infrastruktur pendukung. Keterlibatan masyarakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini. Dengan pengawasan publik yang ikut memiliki dan ikut berpartisipasi dalam pengawasan kolektif, inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan program MBG menuju Indonesia Emas.
2045.